Ustadz menerima uang ribuan dolar Amerika Serikat guna memenangkan satu calon pimpinan DPD dan pimpinan MPR, itu adalah bohong, fitnah, dan dusta. Ustadz tidak bohong nih, Ustadz? Ya. Ustadz tidak bohong ini? Tidak bohong. Ustadz tidak sedang memfitnah Irfan ini? Panggil ke Ustadz, sumpah kita berdua. Siapa yang duluan mati? Yang ngarang cerita, dia atau saya? Ahmad Ali mengatakan, jangan ganggu Akbar. Iya, adik saya. Iya, adik saya. Tapi kalau kau mau serang Rafiq, hajar aja. Hajar aja. Saya sempat kecewa juga. Kenapa, Ustaz? Iya. Kenapa dia suruh hajar saya? Apa salahku? Ada transkripsi lah percakapan antara Ustadz dengan Mas Irfan. Ustadz bilang nih, Dasko bermain, Maman, semua itu betul? Tidak ada. Ustadz tidak yakin bahwa ini murni inisiatif panggilan hati Irfan. Kalau bahasa kita di sana, ada yang tusuk-tusuk dia. Kalau sini kan dalang. Iya. Panas-panasi. Panas-panasi adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kali ini kembali kita akan mengupas lebih tuntas tentang dugaan suap pada pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan ada satu nama yang beberapa kali disebut-sebut juga dalam podcast kita beberapa waktu lalu, yaitu Bapak Ustadz Rafiq Al-Amri, seorang senator dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah saat ini bersama kita telah hadir Ustadz Rafiq Al-Amri. Selamat datang Ustadz. Ya, alhamdulillah. Saya kira dan seperti biasa bersama saya sudah hadir juga Kang Reza Indragiri Amril, mitra untuk podcast Madilog. Ustadz, kita mulai saja. Silakan. Mungkin gulirannya sudah Ustadz ketahui kan ya? Iya. Ada apa namanya? Ada laporan yang kemudian dibikin oleh Mas Irfan berkenaan dengan Ustadz. Kemudian Ustadz juga balik melaporkan Mas Irfan. Kalau boleh kami tahu bagaimana respon Ustadz terhadap laporan yang sampai ke KPK itu? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi terima kasih pada Suara Keadilan, Forum Keadilan, dan pemilik, semua kru, dan Mas Reza dan Mas Darmawan. Jadi pertama saya lihat itu YouTube itu saya agak kaget. Karena sebelum itu YouTube, Irfan sebar fitnah di media sosial Palu, namanya Inkop, Informasi Kota Palu, medsos. Situ biasa orang menagih, menjual barang. Hambur di situ, 6 poin saya. Rafiq Al-Amri itu begini, 6 poin. Teman bilang, Ustadz, apa ini Ustadz? Satu kota Palu, lihat ini Anda punya masalah ini. Di situ dilihat ada yang buat itu Al-Makassari Al-Sindue, akun itu. Rupanya akunnya Irfan. Saya bilang, bahaya ini anak ini. Nah, dia sudah sebar, entah betul ataupun tidak. Ini kan sudah ke publik, sudah kan? Akhirnya saya pergi ke Polda Metro Jaya. Saya bilang, saya ini screenshot semua. Buat laporan ke Polda Metro Jaya. Akhirnya laporan itu saya foto, saya bilang, kasih masuk ulang di info Kota Palu. Saya lapor Irfan. Tidak lama, hilang postingan. Hilang postingan, dihapus semua. Isi laporan ke Polda Metro Jaya apa, Ustaz? Melapor saya telah dicemarkan. Oh, pencemaran nama baik. Oh, oke. Difitnah lah ya. Difitnah, pencemaran, ITE, cyber, segala macam. Ya. Hilang postingan. Belum ada urusan ini apa? KPK itu? Iya, ini apa? Podcast, betul. Iya. Udah hilang. Mulai. Dia sudah dipanggil satu kali, klarifikasi kan. Ini saksi saya. Oh iya. Udah, saya anggap berproses lah di Polda. Walaupun mungkin banyak laporan, biarlah. Akhirnya saya kaget. Orang kirimin, Ustadz, apa ini? Kenapa?
YouTube. Anda diduga terlibat suap menjuap. Astagfirullah. Tambah kacau. Saya lihat mukanya lagi. Dia lagi. Kenapa ini anak begini? Mas Irfan mengatakan bahwa ada orang datang membawa goodie bag, diserahkan kepada Ustadz dan isinya uang. Lebih persis lagi sekitar $5.000 lah ya. Pada saat pemilihan pimpinan DPD itu. Kalau yang pimpinan MPR lain lagi. Yang pimpinan MPR lain lagi. Siapa yang bawa itu uang? Dan di mana dilihat? Di kamar kalau menurut siapa yang bawa itu? Tidak ada uang itu dibawa. Dalam bentuk apa? Amplop coklat. Iya, amplop coklat dalam goodie bag. Betul. Beraninya ini anak karang fitnah. Tapi uangnya dari siapa, Pak Ustaz? Saya punya keluarga. Dia senang sama saya, Ustaz. Anda doakan saya, Masya Allah, makbul Anda punya doa. Ini duit buat Anda. Keluarga di Jakarta? Keluarga di Jakarta. Kasih dolar? Kasih dolar. Kenapa dolar, Ustaz? Dia kerja di perusahaan asing kah? Enggak, dia mungkin suka simpan-simpan dolar. Dolar Amerika, Singapura, Australia? Itu kalau nggak salah 16.000 berapa? Amerika. Iya, 16 Amerika. Jadi diserahkan ke Ustadz dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berapa betul? 5.000? Pokoknya ditukar itu senilai yang di KTP itu. Kalau mau bilang, saya sambung kan? Ya. Kalau mau bilang pemilihan, 2 kandidat kemarin. Ya. Satu si A, satu si B. 2 bulan sebelum pemilihan, saya sudah dihubungi salah satu kandidat. Saya tidak usah sebut nama. Ya. Bib, saya mau maju juga ketua DPD. Oh iya Kak, ya Kak. Kalau bisa Habib dukung. Saya bilang, Kak, saya mau sholat istihara dulu. Karena saya takut kan, saya tidak kenal ini. Cuma kenal nama. Oh iya. Saya punya tata cara istihara buka Al-Quran. Untuk melihat ini bagus apa tidak. Saya buka Al-Quran. Belum pas ini barang. Nantilah Kak. 2 bulan. Orang yang sama selalu hubungi saya, telepon. Dia sudah pernah jadi pimpinan DPD sebelumnya? Ya kurang lebih. Kan sudah. Saya bilang jangan dulu Kak. Baik, Masya Allah, orangnya bagus. Telepon asik. Pokoknya asik lah hubungan. Baik, Masya Allah. Kira-kira 2 bulan kemudian datang lagi utusan dari salah satu kandidat. Yang lain. Datang ke Palu. Kita nongkrong di cafe, dekat Padarwis itu. Iya. Ustaz, boleh ketemu? Ada yang mau ketemu ini? Oh iya, datanglah ke Palu. Ustaz, salamnya ini. Oh, saya tidak kenal. Kalau yang tadi, yang pertama memang terkenal ya kan? Iya. Yang satu, siapa ini? Ini, apa dia? Mau maju ketua. Oh iya. Jadi 2 calon ketua menemui Ustaz. Iya. Pada 2 kesempatan berbeda. Betul. Ini kan apa bahasa lobby-lobby gitu ya? Mungkin. Ya sudah. Kalau begini Kak, karena saya tidak kenal ini, yang 2 bulan lalu intens telepon, WA, saya sholat istihara. Ini juga harus seimbang. Saya sholat istihara. Iya. Nah, karena saya tidak tahu hal-hal yang gaib. Mereka punya sifat apa kan? Dan saya orang baru juga di DPD. Jangan kita salah jalan apa kan? Oh iya terserah Ustaz. Malam itu saya sholat. Padahal malam itu saya sudah sholat witir. Sholat witir itu kan penutup kan? Penutup. Cuma saya ingat ada satu ulama bilang kalau Anda belum tidur, Anda tambah 1. Jadi 3, jadi 4. Anda buka lagi, nanti Anda tutup lagi 1. Habib Segaf almarhum bilang begitu. Saya pakai itu. Lantaran penasarannya saya, malam ini saja saya kerja. Nah, enaknya saya punya istihara itu buka Al-Quran. Cepat, bukan dari gambaran tidur atau apa. Subhanallah. Yang bagus ini orang. Apa yang dibaca waktu itu? Yang terbaca waktu itu? Surat apa misalnya? Pokoknya saya lupa sudah itu. Cuma begini dia punya cara. Kalau ada Al-Quran sini. Nggak ada. Ya mungkin diperagakan, Ustaz. Diperagakan aja. Asyik. Nah, ini buka, saya buka. Iya, siap. Katakan ini Al-Quran ya. Iya. Pertama sholat istihara dulu. Iya. Baru berdoa istighfar apa. Ada 2 istihara itu. Baru saya buka Al-Quran. Bebas bukanya. Iya. Nah, dari ayat ini biasanya ada jawabannya dengan masalah yang kita tanyakan. Misalnya saya mau beli ruko, saya mau beli mobil. Ada satu kata lah gitu. Satu ayat itu biasa ada gambarannya. Oke. Nah, habis itu hitung huruf kha yang pakai titik. Iya. Ini ulama bukan dari Nabi. Iya. Ulama artikan khair, artinya baik. Khair kan baik. Iya.
Kalau khair itu dari ayat pertama sampai di sini dihitung, misalnya 10. Iya. Kha. Terus hitung lagi shin pakai titik. Iya. Ulama artikan syarrun, jelek. Ini ulama ya, bukan nabi ya. Iya. Nah, kalau itu dihitung kha 10 sya 5, Berarti Baik. baik, bagus. Betul. Ustadz masih ingat ayat apa itu yang calon ketua DPD yang akhirnya Ustadz pandang Pilih. baik berdasarkan ayat Quran? Berdiri saya punya bulu badan. Bang Reza bilang begitu. Iya. Ayat apa itu? Pokoknya artinya bagus lah. Bagus itu ayat. Kurang lebih tentang apa ayat itu? Orang yang ini bijak. Oke. Nah kalau sebaliknya, calon ketua DPD yang Yang sebelumnya akhirnya Ya, Ustadz simpulkan tidak baik, Nama kan ya tidak sebut nama. temperatur agak sedikit Temperamen. temperamen. Temperamennya bagaimana? Iya, agak emosi sedikit. Oke, emosi. Ya, Oh. ya kan, saya tidak sebut nama kan, Iya. kita tidak tahu. Jangan nanti jadi fitnah lagi kan. Jadi Iya, ayat itu berkaitan dengan kepribadian, emosi Betul, seseorang, betul gitu. sekali. Nah, itu sudah. Jadi saya bilang, Kak, bagus ini Kak, hasilnya si satu ini. Oh, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sampai dia orang begini, Ustaz, ada uang 15 juta ini. Untuk apa? Pakai ceramah. Sudah nantilah. Padahal uang di rekening saya itu cuma 2 juta. Kenapa saya taruh habis 15 juta? Saya siap itu 18 juta saja enggak. Memang ini cerita gila ini. Alhamdulillah, habis minggu tenang. Kan enggak boleh lagi ke sana kemari. Iya. Tersisa 3 juta. Orang bilang, Ustaz, ente nggak bohong nih. Kenapa? Nggak masuk akal ini barang. Terserah kalian. Saya bilang, subhanallah. Saya bilang, maaf Kak, saya masih ada uang. Pertama, saya tidak mau saya diukur dengan uang. Masalah saya penceramah. Makanya saya bilang, kalau cuma politikus ini difitnah, walaupun haram memfitnah tanpa bukti, tapi mereka masih gampang ini bermain. Saya ini ceramah. Tentu orang bilang begini, tak usah kau dengar Rafiq ceramah. Pembohong, suap menyuap. Rusak saya punya nama disebut. Makanya saya agak sedikit sebab, zalim kalian. 3 kali naik podcast saya tidak pernah kalian undang. Itu kantor saya. Itu agak di situ. Tapi alhamdulillah sudah ketemu kan. Ustaz, boleh, tadi kan Ustaz mengatakan bahwa apa yang dikatakan Irfan dengan datangnya orang bawa goodie bag dan lain sebagainya itu adalah fitnah. Tidak benar. Okay. Betul. Dan uang itu didapat dari saudara. Iya. Betul, saya sambung. Ada yang bisa membuktikan itu nggak, Ustaz? Agar clear buat publik. Apanya? Bahwa itu uang dari saudara itu. Adalah. Kan begitu. Saya berani. Bahkan sampai tahu, Mas Reza tahu. Sebelum pelantikan. Ada. Situ ada Mas Komeng. Ada calon itu. Ada. Mas Komeng bubar, saya tertinggal dengan salah satu anggota DPD. 3 periode. Dalam fik. Kalian sudah terima duit. Ntar kita balikin duitnya, kita tambah. Saya bilang, Kak. Saya bilang, bukan Kak. Sudah tua dia kan Islam. Saya bilang, saya memilih ini karena sholat istikharah. Bukan karena uang. Itu jawaban saya. Diam. Nah, berarti dia sahabat dekatnya salah satu kandidat. Oke. Nah, baik. Kalau saya otak uang, pikirannya materi. Saya mau dengar dulu berapa, Pak. Misalnya sekian. Saya pergilah di kandidat satu nih. Kasih tahu bosmu. Apa dia mau kasih saya? Kan boleh. Ini ngasih begini. Saya adu saja kan. Lelang, jadi seperti lelang kan? Iya. Mana yang paling tinggi? Itu saya ambil. Ustaz, saya boleh tanya apapun nih, Ustaz ya? Silakan. Lanjut, Bang. Saya mau tanya begini, Ustaz. Ini walau bagaimanapun saya minta maaf nih, karena saya kan berhadapan dengan seorang ustadz, seorang guru. Jangan ambil masalah ustadz, kita sama semua. Begini, Ustaz. Ustadz kan tadi mengatakan ada yang memberikan 15 juta untuk pengajian. Ustadz menolak. Jangan sampai ada kesan bahwa seorang ulama itu dibayar-bayar untuk berceramah. Itu bukan. Begitu. Bukan. Jadi, karena saya khawatir saya diukur dengan uang 15 juta untuk memilih ketua. Tapi ada keluarga yang tadi Ustadz memberikan $5.000. Iya, tapi kan nggak ada urusan dengan pemilihan. Kan beda. Jadi kalau urusannya dengan politik, Ustadz tidak mau terima. Iya, gitu. Jadi dia ini kan alhamdulillah didoakan. Kan banyak orang datang sama kiai, doakan saya Habib, doakan saya Ustadz.
Sukses ya Ustaz, alhamdulillah, laku rumah, segala macam bisnis. Kasih hadiah. Berkat doa. Iya. Kalau ini kan pemilihan. Iya, betul. Nah, terus sebenarnya kita ini sering ceramah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi sogok, penerima dulu masuk neraka. Sering saya bawa itu hadis. Bagaimana? Saya mau langgar. Kedua, saya 15 juta. Bukan kita kecilkan 15 Betul, juta. betul. Oke, betul. Berapa? Gaji pokok DPD ini 16 juta. Baru gaji pokok. Sudah kembali lewat 1 juta saya punya modal. Kemudian kalau saya terima nanti bisa diukur dengan uang. Tentu teman-teman, gampang tuh Ustaz. Ukur aja dengan fulus dia. Kan gitu. Ketika kita sudah terima begitu, ketika bicara benar, tidak kuat. Paling kita di WA di SMS, Ustaz. Nggak usah idealis lah Ustaz. Iya. Ustaz, Ya. tadi kan Ustaz bilang itu setelah pelantikan ya, yang ada komeng kemudian Ustaz tertinggal. Sebelum, oke. Sebelum. Ngumpul-ngumpul, kemudian Ustadz tertinggal, ada seorang anggota lama, 3 periode Iya, DPD. betul. Kemudian ada kalimat begini, maafkan saya kalau saya salah interpretasi. Apalah, yang kira-kira mengindikasikan bahwa ada permainan uang. Jadi sebetulnya ada nggak permainan uang di pemilihan itu? Kalau dari hubungan dengan Bicara obrolan itu, dia. ya saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa buktikan. Oke. Itu masalahnya. Makanya saya bilang, Ivan ini kenapa Anda berani menarasikan? Saya tidak bisa buktikan. Tapi kalau dia bisa buktikan, silakan. Kan dia sudah lapor lama di ini. Jadi di Jakarta ini sebetulnya berapa orang staf yang mendampingi Ustadz? Sekarang 1. Waktu itu sejak awal 1. Selebihnya 4 orang ada di Palu. Begitu. Jadi saya dari awal datang di sini, nggak ada yang saya daftarkan 5, itu saya bawa di Jakarta. Jadi Ustadz sama sekali tidak punya staf di Jakarta? Iya, tidak punya staf. Nah yang tadi Ustadz katakan ke tempat penukaran uang, ke money changer, ada siapa saja? Ada Ivan. Ciloy, Bang Ciloy. Ciloy ini apa tugasnya? Dia untuk mendampingi saya. Staf juga? Bukan. Terdaftar namanya? Tidak. Tidak. Tidak ada. Satu lagi driver. Driver staff. Iya. Terdaftar namanya? Enggak ada. Jadi seluruh staf Ustadz yang terdaftar 5 itu. 5 itu justru domisili di Palu. Dan tidak ada yang mereka buat, tidak ada yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Oh, mereka kan 1 orang saya punya ya, ahli nama Ahmad. Itu yang bikin laporan. Pertanyaan Ustadz ya, maaf nih Ustadz. Paling tidak saya sebagai masyarakat Ustadz, yang mungkin sedikit banyak berkontribusi juga itu untuk membayar 5 orang staf itu. Betul. Lewat pajak. Betul. Maaf kata nih Ustadz. 5 orang nama terdaftar, terima gaji. Kenapa tidak Ustadz bawa untuk bekerja di sini? Justru ada 3 orang yang namanya tidak terdaftar, entah terima gaji entah tidak, tapi justru membersamai Ustadz sepanjang hari. Itu bagaimana memahaminya Ustadz? Sekarang kan azas manfaat. Maksudnya Ustadz? Saya mau kerja, bawa kerja mereka. Azas manfaat apa? Bagaimana saya bisa teryakinkan azas manfaat? Ustadz sendiri mengatakan sejak awal, Ivan ini siapa? Saya tidak kenal. Memang banyak tato. Iya, betul. Bagaimana kemudian saya bisa memahami apa azas manfaat terkait Ivan apa yang tidak? Sekarang dia ngikut-ngikut saya, Mas Reza. Iya kan? Ngawal ke sana kemari. Itu saya tidak butuh pengawalan. Tapi Ustadz percayakan dia untuk menukar uang. Karena dia ngikut saya. Saya anggap saya punya adik dia. Sama-sama satu daerah Sulteng. Kan gitu. Sampai dia bilang begini, Kak, saya mau masuk staf resmi. Kata dia? Iya. Saya bilang, tidak bisa. Karena 5 orang sudah masuk. Saya bisa kasih Ivan. Ivan datang jam 10 atau jam 9 pagi. Pulang jam 4 sore. Saya bisa honor Ivan 1 hari 100.000. Apa responnya? Diam dia. Tapi dia balas saya di WA. Dia maki saya di WA. Saya bilang ini. Alasannya apa? Memaki? Kenapa memaki? Dia bilang ini tidak pantas hidup di Jakarta. Kalau gaji begini. Sebenarnya harus dia bilang begini. Oke Kak Rafiq. Kalau begini saya tidak bisa ikut Kak Rafiq. Itu sebenarnya ucapan. Oke. Ini berkaitan dengan WA. Saya kebetulan ada transkripsi lah percakapan antara Ustadz dengan Mas Irfan. Ada kata-kata begini nih.
Ustadz juga dari Pak Sultan. Ini sepertinya ada hubungan dengan uang karena setelah itu ada apa namanya, ada kata-kata begini juga. 200 juta Ustadz terima dari Pak Sultan dan Fadel 204 Muhammad. yang dia tukar ya? Di sini 200 juta Ustadz terima dari Pak Sultan dan Fadel Muhammad. Apakah memang begitu? Ustadz menerima dari Pak Sultan dan dalam hal Sultan ini siapa ini? Sultan Sultan Najamuddin. Oke. kelihatannya. Dan Pak Itu Fadel. yang difitnahkan ini. Uang tukar dolar, itu uang ada sumbernya dari si Saudara tadi. Sultan. Oh iya. Enggak, yang Oh, iya. dia fitnahkan ini. Oke, iya. Satu dari Pak Fadel. Pak Fadel, Itu iya. kan yang dia bahasakan. Iya, betul. Itu yang dia fitnahkan saya. Padahal menurut Padahal uang Ustadz ini sebenarnya Saya adalah punya uang dari keluarga. dari keluarga. Saya panggil dia, tukar. Kan begitu. Iya. Dia yang narasikan, Hmm. dia yang bahasakan ini uang pemilihan. Setelah uang itu ditukar oleh Ivan berdasarkan instruksi Ustadz berarti Betul. kan? Uang itu diserahkan oleh Ivan atau disimpan oleh Ivan atau Enggak, saya taruh di tas saya. taruh. Nah, habis itu kita singgah di bank BSI, BSI, iya. untuk penyetor lah. Hmm. Kemudian waktu pemilihan wakil MPR, Hmm. kan pemilihan ketua sudah, Hmm. itu wakil MPR. Datanglah saya punya adik Akbar, Kak Rafiq, saya mau maju wakil MPR. Saya bilang, kenapa kau baru bilang deh? Pak Fadel ini sudah 2 bulan kita bangun komunikasi. Hmm. Karena Pak Fadel, kita sama-sama di Al Khairat Palu. Ada yayasan Al Khairat. Iya, betul. Itu ini yayasan besar di Besar. sana di Indonesia Timur. Karena kita sudah bicara-bicara, insya Allah kalau dia tembus lagi wakil MPR, Hmm. mau siapkan satu rumah, entah disewa atau apa, buat warga Sulteng, untuk kalau ke Jakarta, disitulah istirahat. Hmm. Tapi ternyata beliau kalah. Nah, kalau misalnya saya lagi otak uang, ketika Akbar bilang, saya bilang begini, Akbar, berapa kau mau kasih Kak Rafiq? Kan begitu. Iya. Tidak, saya bilang, Akbar, sudah 2 bulan Kak Rafiq ini dengan Pak Fadel. Udah bismillah lah Kak. Iya Kak, kaget. Saya baru-baru didorong juga. Sudahlah, bismillah. Nah, lagi-lagi kalau saya mau bermain ini waktu, bisa saya adu seperti Bang Reza bilang kan? Bisa. Jadi untuk persaingan memperebutkan kursi wakil di MPR, Iya. Ustadz memberikan suara ke Fadel Muhammad. Fadel Muhammad. Kalau untuk pimpinan DPD, Ustadz memberikan Ke suara Sultan. ke Sultan Najamuddin. Saya kan hasil istihara. Iya. Iya. Terus saya mau tanya lagi tentang Walaupun saya rahasiakan kan tidak ada yang tahu saya pilih siapa. Iya. Sebenarnya kan. Iya. Cuma kita ya buka-bukaan lah. Ustadz sebagai ajudan berarti Irfan ini dimanapun Ustadz berada dia selalu mengikuti. Kadang juga tidak. Kadang juga tidak. Jadi waktu keluarga menemui Ustadz di Ritz-Carlton menyerahkan uang dolar. Oh, bukan di Bukan Ritz-Carlton. Bukan. Itu sudah ada dari rumah saya bawa itu. Bukan. Ustadz, Udah waktu belum itu? Belum. mohon maaf, ini adalah apa namanya, foto. Katanya di sebelah sini ada Mas Irfan. Nggak tahu deh. Nah, di sini ada Mas Irfan, kemudian Mas Irfan memfoto Pak Fadel bersama Ustadz, dan Mas Irfan mengatakan saat itulah terjadi dalam tanda petik lobby yang berurusan dengan uang. Begitu. Ini saya kan harus mengkonfirmasi, Ustadz. Jadi saja pendusta besar. Pembohong besar. Secara akal saja Bang Reza dan Mas Darmawan, Iya. secara akal. Kira-kira kalau mereka menggunakan uang, mau terang-terangan di muka-muka meja Di makan forum begini? di forum ya, apa di ruang publik ya. Iya. Kan mereka malu. Tapi benar ada Irfan di samping Ustadz itu. Di foto itu benar. Saya Ada. tidak tahu entah dia foto atau siapa. Intinya Tapi itu ruangan di mana, Ustadz? Maaf. Siap. tempat makan di hotel. Di restoran, Iya. tempat umum. Bukan restoran. Punten. Tempat apa? Tempat meja makan gitu lah. Ya artinya bukan di ruang privat ya, tapi Ya. ada. Rame tuh. Makan malam atau makan apa? Sebelum pelantikan. Baik. Sebelum pelantikan. Memang kencar, Ustadz. Menjelang pemilihan pimpinan itu lobby itu sangat kencang. Saya tidak tahu karena saya sudah menyatakan pemilihan 1 bulan sebelum
pemilihan dari istikharah. Oke. Saya begitu, alhamdulillah kan. Ustadz, ini ada ini juga nih, ada apa? Ada tangkapan layar Ustadz. Jadi saya bacain ya. Ya. Banyak sekali staf papanya Akbar masuk di ruangan semua sisi, di semua sisi gedung. Terus ada kalimat dari Ustadz, uang semua itu. Kalimat uang semua itu, apakah ini mengkonfirmasi bahwa ada politik uang dalam pada saat terjadinya pemilihan? Saya tidak bisa bilang begitu karena saya tidak lihat. Yang dimaksud dengan uang semua itu apa ya, Ustaz? Mungkin lobby-lobbynya atau bagaimana. Cuma saya kan tidak bisa pastikan. Iya. Irfan sempat memperdengarkan, itu juga sudah naik di Podcast. program Medilog ya, Iya. di Forum Keadilan. Memperdengarkan rekaman suara yang dia sebut sebagai suara Ahmad Ali. Iya, saya nonton itu. Ya. Podcast yang ketiga. Ya, kalau tidak Ketiga, salah. ya. Yang ketiga. Yang saya tafsirkan adalah kurang lebih Ahmad Ali mengatakan jangan ganggu Akbar, Iya, adik saya. ya, adik saya. Tapi kalau kau mau serang Rafiq, hajar hajar aja. Saya sempat kecewa juga. Kenapa, Ustaz? Iya, kenapa dia suruh hajar saya? Apa salahku? Kalau ada nomornya Kahmat, kenapa Kahmat bilang begitu saya? Ustaz kenal Pak Ahmad Ali? Konfirmasi Wah, ke itu beliau. Sultan. Sudah mengkonfirmasi ke beliau. Ustaz. Nggak ada nomor Oke. itu. Nah, lantas penjelasannya apa? Seorang Ahmad Ali yang berapa lama sudah kenal Ustaz? Lama. Sudah lama, tapi bisa mengeluarkan kalimat seperti itu. Maka- Saya bayangkan Ustadz punya reputasi tertentu ini Ustadz. Sampai kemudian keluar kalimat itu. Kalau kau mau hajar Rafiq, Hajar saya. hajar aja. Kurang lebih seperti itu. Begini saya punya teman-teman. Loh, kenapa Ahmad Ali ngomong begitu, Ustaz? Ada apa Ahmad Ali dengan ente? Enggak ada apa-apa. Nggak tahu. Kalau ada WA-nya saya tag Ahmad, kok begitu? Tega-teganya ke Ahmad. Apa salah saya? Sekali lagi saya boleh bertanya apapun Ustadz ya. Silakan. Benar Ustadz ya. Bebas. Ada tidak? Tadi kan saya sebut hal terkait dengan reputasi. Ahmad Ali mungkin punya potret tertentu tentang diri Ustadz. Apa ya? Tidak Ustadz? ada. Sebagai teman yang sudah kenal lama. Tentulah bisa menduga-duga Ustadz, apa yang menjadi isi kepala Ahmad Ustadz, Ali ketika Saya tidak mau menduga. Nanti jadi fitnah, berdosa. Bilang ini juga Rafiq, Ustadz apa nih sebarang ngomong. Jadi saya tahan aja. Apakah kalau tidak salah Ustadz juga punya kasus lain kan di Polda Sulawesi Tengah Ustadz? Oke, sebelum saya jawab itu. Iya. Apakah saya harus bertanya sama Kahmat? Kahmat, Iya. kenapa Kahmat bela Akbar? Dan saya Kahmat tidak bela. Oke, saya tidak mau dibela. Saya insya Allah saya tidak punya salah. Iya. Apakah karena Akbar anaknya Pak Menteri? Jangan nilai orang begitu. Kan begitu. Apakah karena saya bukan anak menteri, bukan anak pejabat? Tapi kan Ustadz tokoh masyarakat. Artinya terserahlah mau tokoh atau tidak. Kenapa hajar? Memang saya penjahat. Artinya mau bicara, bukan bicara bersih kita. Cari di Sultan atau di mana saya ada buat janji, pokoknya bikin kecewa atau menipu lah. Nah, senyampang Ustadz bicara cari di Sultan. Iya. Sekarang kita ke Sultan. Iya, carilah. Tolong saya dikoreksi nih Ustadz. Sepengetahuan saya, Ustadz juga saat ini sedang punya kasus pidana. Ya. Terlapor di Polda Sulawesi Tengah. Betul, itu waktu sebelum pelantikan. Sang profesor di Sulteng, di kota Palu. Pengurus ormas keagamaan juga kan? Iya. Kalau yayasan sama-sama kita. Iya. Oke. Di Al Khairat tadi. Iya, tapi ini bukan masalah Al-Khairat. Oke. Dia ada di acara Stadion Generali. Lise. Dulu itu. Acara non-muslim. Iya. Acara apa acaranya itu? Oki apa begitu. Dia ngomong di situ. Dia kan Oke mana ya? Oke Mene. Dia kan ketua MUI kota. Iya. Dan dia ketua FKUB Sulteng. Mantan rektor UIN Dato Karama Palu. Profesor Zainal Abidin. Betul. Kita nonton di WA. Kan menyebar itu video kan. Di Iya. WA apa. Potongan. Tak apa. Banyak bukan potongan. Full. Panjang lah. Ada bahasa begini. Dia bilang, menurut sejarah. Nah, ini yang saya kritisi. Menurut sejarah. Bahwa Yesus menyelamatkan bukan hanya umat
Kristiani. Tapi semua umat. Saya bilang salah. Harus Pak Prof bicara begini. Menurut versi Kristen. Menurut sejarah Kristen, boleh. Menurut versi. Ini bilang, menurut sejarah. Sejarah mana dulu? Akhirnya yang rekam itu bilang begini, coba lihat, ini pengakuan. Prof, Ketua FKUB Sulteng, mantan rektor. Kalau maaf orang tidak punya ilmu tinggi, kamu tahu apa urusan sejarah? Ini pengaruh, Bang. Lalu dipolisikannya karena apa? Akhirnya saya buat podcast sendiri. Isinya? Saya bilang keliru bahasa Prof. Sebenarnya bilang versi Kristen. Ini jangan, saya bilang. Berarti kita biar umat Islam masuk. Kan gitu. Itu saya buat di podcast biasa, podcast WA. Adakah mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang mungkin tidak sopan? Saya cuma bilang saya kritisi. Ini kalau ketua MUI begini, mending mundur aja jadi MUI. Itu bahasa saya paling pedis. Atau saya bilang, undang MUI provinsi, kan ini kota. Provinsi ada. Kita bikin dialog di satu masjid atau di gedung. Undang MUI provinsi, dai-dai, ustadz, masyarakat, ormas. Baru kita dialog. Betul tidak bahasa itu? Sebenarnya Prof bilang, oke, kita buat dialog. Enak kan? 20 hari kemudian, ditelepon sama sepupu saya. Rafiq, nanti Anda mau dilaporkan oleh provinsi. Kenapa? Karena begini. Ya sudah, laporkan saja. Laporkan. Saya pikir urusan agama ini. Oh, begini teman-teman, Ustadz. Karena ente nggak usah dulu gubris masalah itu. Bilang kenapa? Anda ini mau dilantik, dibilang. Terus urusannya apa? Jadi menurut Ustadz, pelaporan ke Polda Sulteng itu juga tidak wajar? Tidak wajar juga. Ada yang bilang sama saya. Ada yang kompori ini. Kalau saya tidak mau bilang, nanti jadi fitnah. Kompori? Iya. Terkait apa, Ustadz? Ya. Persaingan di daerah? Iya. Terkait ormas? Bukan. Jadi? Saya terpilih, alhamdulillah. Belum paham saya, Ustadz. Kan kita terpilih ini saya kos paling murah. Lalu? Ya, ada yang kaget, yang kos paling besar. Gila, yang duduk saya enggak. Hasut, iri hati. Nanti kalau nggak direkam nanti saya bilang siapa semua. Makanya kemarin video jangan fitnah nanti. Kalau yang dituduhkan pasal berapa? Pencemaran nama baik. Ini yang saya lapor si Ivan. 6 tahun ya? Ininya ya, ancamannya ya? Kayaknya tidak dibawa kayaknya. Sehingga saya dari Polda Sulteng sudah berkomunikasi dengan Kapolri loh, Ustadz. Enggak. Jadi begini Bang. Ini barang ini ada satu petugas lah bilang Ustadz Habib, kita udah ketemu sama saksi ahli bahasa. Kan ahli bahasa, ahli pidana dengan ahli ITE apa. Terus gimana? Saksi bahasa bilang dari segi agama ini kritik, bukan penghinaan. Rupanya berkembang, nggak puas katanya, pergi ke Makassar, cari saksi bahasa lagi. Di sana bilang, kan dilihat ini Rafiq punya omongan kan, oh ini kritik, nggak puas ke Bandung, abang tahu, cari supaya bisa mengatakan saya adalah menghina atau mengkritik. Nah alhamdulillah pulang reses kedua, saya ditelepon sama orang-orang di Polda. Ustadz, boleh kita mediasi masalah dengan Pak Zenan? Oh boleh sekali. Siapa yang mengatakan ini? Polisian Polda. Dari Polda? Dari Polda. Polda Sulteng ya? Sulteng. Masya Allah. Kita nggak enak Ustadz, jangan nanti ada yang susupi, ada yang... Saya bilang betul sekali. Hari Jumat, sebelum Jumat, saya sudah siap datang, pasiennya belum siap. Habis Jumat, sebelum Jumat nggak datang. Sesudah Jumat saya tunggu lagi ya. Wah, pasiennya belum siap. Saya sudah siap untuk dimediasi. Akhirnya subhanallah, direktur Cyber bilang, Pak Ustadz, mau masalah ini selesai? Mau sekali saya bilang. Siapa yang mau ribut-ribut kan? Lihat Pak Ustadz, sowan ke rumah pasien. Bilang, Pak,
Saya bukan urusan pribadi dengan Pak Zain ini. Untuk agama saya bela, Pak. Kalau saya datang ke sana, berarti yang dia ucapkan benar dong. Jangan, Pak, jangan begitu. Direktur, salah satu direktur kepolisian Polda. Saya bang kalau cuma pribadi, anak kecil saya cium tangan. Kan begitu. Urusan agama ini. Gitu. Nah, mereka bilang kenapa juga? Dan tidak ada niat untuk mencemarkan nama siapapun. Gitu kan? Ada. Ini diskusi keilmuan, ibaratnya begitu ya. Betul. Ya. Harusnya kan dia menjawab. Maksud saya begini loh, klarifikasi. Selesai urusan. Bukan baku lapor begini. Bagaimana mungkin Ustadz ya, seorang pengurus ormas agama, guru besar, Ustadz anggap terindikasi didikte oleh pihak lain untuk memolisikan Ustadz. Gitu. Karena ini barang sepele. Harus dia bilang, tuh panggil tuh Ustadz Rafiq tuh, atau Rafiq panggil deh. Kan adik gue tuh misalnya kan, adik saya tuh. Kak Zain, kita begini Kak Zain. Akrab aja kan? Begini. Tidak ada. Bahkan haulnya Habib Segaf, Ustadz Segaf di pesantren dulu. Dia kan pembicara. Di panggung. Saya dari belakang saya gagetin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil tangannya. Sesudah proses itu pelaporan. Saya pikir jangan urusan apa? Dendam-dendaman kan? Kan biasa kritis mengkritisi. Itu maksud saya. Makanya saya kecewa. Barang ini abang tahu. Saya punya ibu. Kaget. Rafiq, bagaimana kau punya nama? Orang telepon saya. Astagfirullah. Saya kalau cuma di Jakarta bang. Gak apa-apa. Ini orang hirik pikuk kan? Pertanyaan saya kurang lebih sama terkait Irfan. Apakah menurut Ustadz yang dilakukan oleh Irfan dengan melaporkan Ustadz KPK itu sebagai mengada-ngada, berlebihan, tidak wajar? Iya, sekarang pertama dia ngarang cerita. Orang bawa uang, amplop coklat, masuk di kamar 700 berapa? 702 kalau saya nggak salah. Saya sendiri tidak hafal, saya punya kamar. Ini kan cerita. Siapa yang bawa? Nah sama Ustaz. Kalau tadi untuk laporan ke Polda Sulteng, Ustadz sebagai terlapor, Ustadz menangkap indikasi ini didalangi oleh pihak tertentu. Gitu kan Ustadz ya? Kalau Ivan bagaimana? Didalangi di sini juga. Dia mengutarakan setulus-tulusnya keterpanggilan hati sebagai warga bangsa, keturunan pejuang Ustadz. Baik. Dan menyampaikan pesan itu langsung ke Presiden Prabowo. Tuh dia lihat kamera di situ. Jadi dalam Al-Quran kan abang-abang tahu. Apabila seseorang datang membawa berita kepadamu. Tapi situ ada tambah fasik. Fatabayanu. Tabayun. Cek and recheck. Iya. Teliti dulu. Makanya saya suka podcast pertama. Langsung undang Rafiq. Rafiq di mana? Sulteng. Putus. Kan kemarin mereka datang. Reza dengan sahabat. Syahrul. Datang di kantor. Bebas. Apa semua. Ustadz. Kita mau undang Anda ini. Oke, bismillah. Saya senang sekali. Ustadz ini kan tukang ceramah. Asik kita senang ini. Supaya terdidik juga umat. Akhirnya sudah. Apa tadi yang Bang Reza tanya? Kalau dalam Ustadz sebagai terlapor, apakah Ivan ini ada orang di belakangnya? Gitu? Adakah ada pihak yang mendalangi atau betul-betul ini panggilan jiwa seorang keturunan pejuang ini? Kalau dia jelaskan sama Ahmad Ali dan lain-lain, pribadinya, saya tidak yakin. Bagaimana Ustaz? Dia bilang pribadinya. Bangsa apa? Nah, baik. Dia pernah bilang sama saya, Kak Rafiq, bagaimana kalau kita bermain penerimaan polisi? Untuk apa? Kita bermain, nanti Akbar yang lobby ke Mabes. Maksudnya gimana? Permainan apa ini? Kan biasa penerimaan polisi bisa main. Ya lalu? Bisa dimainkan apa? Itu bukan rahasia. Makanya biasa murni, tidak menerima apa. Biasanya kan orang main. Lantas dia mengajak Ustadz untuk bermain itu? Iya, supaya nanti yang lobby-lobby lah Akbar. Begini, apa? Kau mau ajar salah Akbar? Kan tidak bagus itu, Bar. Tidak bagus itu bahasa. Kau mau ajar salah dia? Kan, nah kalau idealis, jangan begitu. Masa kau ikut Ustadz? Kau mau jurumuskan Akbar? Kau mau panggil saya? Kan tidak bagus begitu, Bang. Kalau dia pungkiri itu panggil dia, kita sumpah di sini. Siapa duluan mati kita? Kalau dia bohong, kalau saya bohong, saya duluan mati. Kalau kau bohong, kau duluan mati.
Makanya saya bilang, kenapa dipercaya sekali? Ini Jadi, kan- apakah ini murni keterpanggilan hati Ivan ataukah ada pihak yang katakanlah dia mungkin jengkel dengan saya sudah tidak pakai ya pribadi. Nah, cuma ini barang tidak stop sampai di situ, abang-abangku. Iya. Ada yang kalau bahasa kita di sana, ada yang tusuk-tusuk dia. Kalau di sini kan dalang. Iya, iya. Ada lah. panas-panasi? Panas-panasi ada lah. Kenapa pihak itu memanas-manasi? Ya hasut. Terkait? Ya tentu. Masalah apa? Keterpilihan tadi. Iya. Pihak yang mungkin memanas-manasi itu juga sesama anggota DPD saat ini. Iyalah, yang ada kepentingan lah. Iya. Kan gitu. Dari pihak yang kalah, maksud Ustaz gitu? Ya kalau menang saya rasa tidak mungkin. Bukan, maksud saya pihak yang kalah dalam pemilihan pimpinan Wallah, DPD? saya tidak bisa bicara. Cuma pastilah ada. Pasti ada. Iya, pasti. Jadi dengan kata lain, Ustadz tidak yakin bahwa ini murni inisiatif Iya. panggilan hati Ivan. Baik kan Abang Reza tahu, Bang Dermawan? Dilapor Rafiq Alamri. Iya. Sama 95 orang. Nah, kalau kita mau menelusuri lagi lebih dalam, berarti 95 ini kemarin siapa suaranya si kandidat ini yang 95? Siapa, Ustaz? Ya Pak Najmuddin kan? Ya, Sudah Najmuddin. iya. Siapa 95? Berarti dianggap ini terima suap semua. Itu yang dilapor. Kan begitu. Itu masalahnya kan. Atau bisa dibaca sendiri nih. Ini jalan kan. Ustadz tidak mungkin bermediasi dengan Ivan. Mediasi apa? Dia sudah fitnah saya. Oh, kurang lebih kan sama situasi Rusak. Ustadz dengan Saya punya nama rusak. Rusak. Zainal Abidin ya. dengan Pak Zainal Abidin sama. Ada Iya. upaya mediasi. Sampai memediasi saya dengan dia. Ustadz mau. Mau. Kalau dimediasi Abang Reza, ayo bismillah. Apa maunya dia? Kan Kalau Ivan datang ke rumah Ustadz mau. begitu. Boleh sekali. Kalau Ustadz datang ke rumah beliau. Oh bagaimana? Dia yang fitnah saya, ngapa sama dia? Kan begitu. Kalau saya yang buat onar, saya datang minta maaf saya Ivan. Saya salah sama kamu. Saya fitnah. Mungkin dari situ mulainya. Karena tanda petik maaf, Ustadz sudah salah karena tidak bayar gaji dia. Betul. Oh. Sebelum itu saya punya keluarga Yazdi Ali Drus. Seorang pengacara. Waktu pelantikan Prabowo. Ada undangan buat DPD. Nah, ada stiker. Si Yazdi bilang ke Rafiq, saya jemput ke Rafiq. Dengan dia punya Alphard. Saya kan ke kantor naik motor, ojek. Kan tidak ada mobil, tidak ada motor. Bilang ke Rafiq, jangan juga ke Rafiq. Naik motor. Pelantikan presiden ini ke Rafiq. Saya antar ke Rafiq. Alhamdulillah. Rupanya dengan Alphard. Nah, undangan itu ada sama Ivan. Untuk masuk pelantikan kan tidak boleh sembarang. Iya. Steril. Ada stiker di undangan itu. Saya tidak tahu. Karena dia yang pegang. Ya, yang ngikut-ngikut kan. Aturan mobil yang ditempeli stiker boleh parkir di area Senayan. Yeah. Akhirnya rupanya disuruh keluar mobilnya. Saya punya adik ini. Karena tidak ada stiker. Tidak ada stiker. Cek per cek ada sama dia. Marah saya punya. Kenapa kau lupa kau ini capek saya punya teman parkir di luar Senayan gara-gara kau begitu. Baru keluar stiker. Ya dikasih dia uang 1 juta. Mana? Kenapa kau kasih dia? Kakek saya bilang habis marah orang kasih duit. Kasih 1 juta. Iya. Istriku sempat kasih 1 juta. Kenapa saya lambat honornya saya berikan? Memang gaji TA lambat keluar. Saya bilang sama Ahmad, nanti kalau keluar kirim sama Ivan. Lama itu, 1,5 bulan atau apa. Nah, dia kalau ke Rafiq, saya mau beli bensin, kasih uang 50.000, 100.000. Kan anggap saya punya adik. Gitu. Saya anggap saya punya adik dia ini. Oke. Walaupun bapaknya itu saya tidak ketemu, orang bilang Masya Allah baik. Oke, bisa. Terus kemudian, terakhir saya kirim sama dia 2 juta. Dia balas sama saya. Maaf, saya tidak butuh uang Anda. Dia kirim balik tuh 2 juta. Kapan itu pengirimannya, Ustaz? Setelah ada podcast ini? Setelah kasus ini? Sebelum. Oh, sebelum ada podcast. Itu Ustadz kirim 2 juta imbal jasa atas. Kan dia ngikut saya yang saya bilang satu hari. Tapi ditolak. Yang Ditolak. 100.000 itu. Ada WhatsApp-nya, Ustaz. Apanya? WhatsApp mengatakan, maaf saya tidak mau terima itu. Saya sudah hapus. Tapi isinya kurang lebih apa? Iya, maaf, saya tidak butuh uang Anda. Alasannya?
Nggak tahu apa. Nah, awalnya saya tidak kenal Ivan. Dia telepon saya waktu di Palu. Ustadz, saya mau ikut Ustadz. Mau jadi ajudan atau apalah begitu. Jadi saya bilang begini, Van. Saya kan belum tahu kawin, baru baku telepon kita ini. Jadi nanti di Jakarta lah. Saya juga menerima Ivan ini dari nama Mahmud, saya punya teman. Pengurus FPI Sulawesi. Bilang Mahmud, Pak Mahmud kenal dia? Iya. Dia juga sudah ikut FPI. Saya FPI saya pikir sudah baik semua. Iya. Saya tidak tahu di FPI itu rupanya ada juga anak-anak atau orang dikeluarkan. Bila buruk kelakuan daripada mencemarkan nama FPI kan. Saya tidak tahu dia masih di situ apa tidak. Oke. Saya melihat Mahmud. Tidak mungkin Mahmud ini sembarang pasang orang. Tapi saya bilang Mahmud, saya ini bukan unsur ketua di mana di DPD. Kita anggota biasa kita ini. Di DPD ini 1 bulan sebelum pelantikan sudah diminta 5 nama. Tenaga ahli 3, admin 1, aspri 1, 5. Kalau DPR RI saya dengar 7, DPD 5. Nah, saya kasih masuk sudah nama-nama 5 itu. Ada Dr. Narjun Bahmi, ada Dr. Kahusen. Maksudnya waktu dia bilang ini fiktif, tenaga ahli fiktif. Fiktifnya apa? Saya memang tidak gunakan mereka di saya punya pekerjaan. Karena memang saya cuma pinjam mereka punya ijazah dan saya bilang tidak ada kerja loh ini, Kak. Jadi saya pakai Anda punya ijazah. Memang begitu. Iya, karena dimintakan 5. Saya kasih masuk. Kalau bismillah silakan urus SKCK, terus kesehatan, ijazah, boleh. Tapi saya nanti bayar Anda tiap bulan. Sekian saya bilang. Kalau mau, bismillah. Oh ya Ustaz, nggak ada kerja. Nggak ada kerja. Jadi di mana fiktifnya? Mereka buat SKCK sendiri, buat kesehatan sendiri. Tapi tidak kerja? Tidak kerja. Tidak di Jakarta? Enggak. Di Palu pun tidak ada kerja? Enggak ada. Jadi apalah dibuat oleh mereka itu? Enggak ada. Makan gaji buta? Bukan. Bukan gaji buta. Kan saya yang pegang itu. Saya punya tenaga ahli, ini pegang. Jadi uang-uang yang saya bilang, misalnya kalau nggak salah itu 10.500.000 per orang. Per orang. Untuk dokter. Kalau S2 turun lagi. S1 turun lagi. Nah, saya bilang, ini dia punya pembagian. Misalnya ada orang minta Al-Quran. Minta masjid, minta ini. Di situ saya bagi. Karena DPD tidak punya dana pokir dan aspirasi. Kalau DPD ada dari kota, kabupaten. Di situ kita siasati. Saya saja pertama turun reses. Pak Ustadz, bagaimana ini jembatan? Bagaimana irigasi? Astagfirullah. Repot juga rupanya ini. Nah, kalau DPR RI dari kota, kabupaten, provinsi, pusat, semua ada pokir, pokok pikiran. Enak mereka. Kita DPD tidak ada. Di situ saya perhatikan teman-teman yang dari dulu. Oh begini Ustaz, begini ceritanya begini. Jadi yang lebih-lebih itu, situ beli Al-Quran, bantu masjid, tandom, rebana marawis. Disiasati di situ. Tapi intinya kan semua keikhlasan. Oh kami ikhlas Ustaz. Yang satu ini tulang punggung saya, nama Ahmad. Itu yang bantu saya urus atunik, pendaftaran, segala macam. Dan saya tidak bayar dia. Ada uang 200.000 saya kasih. Makanya saya alhamdulillah, puasa Allah, DPD termurah di Indonesia sudah saya. Saya punya kos 15 juta rupiah. Tidak masuk akal. DPD duduk modal 15 juta. Di Indonesia cuma saya. Pak Fadil Muhammad bilang, berapa bit? 15 juta ya? Wah, rupanya Anda ini termurah di dunia. Memang anggota DPD yang lain dari Sultan rata-rata berapa? Saya tidak tahu, tanya sama mereka. Ustadz bisa bilang itu yang termurah, maksudnya Ustadz yang terendah biayanya kan berarti bisa membandingkan dengan pokoknya di atas saya. Di atas saya. Makanya silakan nanti undang DPD, DPD RI. Sedangkan teman-teman bilang DPR kabupaten atau kota, ya Allah. Nggak ada yang duduk kalau cuma 50 juta. Nggak tahulah kalau yang periode kedua mereka merawat. Awal-awal itu minimal 200 juta, 300 juta, ada yang 500. Kabupaten, provinsi ada yang sudah 1 M. Kan begitu.
Makanya ada satu profesor di Palu, kampus Untat. Dia bilang, Ustaz, sampean duduk 15 juta ini membantah teori bahwa politik harus mahal. Batal itu teori. Saya pikir, Prof, wah, iya, mereka lebih jago teori-teori kan. Ya, memang heran kita, Ustaz, Anda tebus dengan 15 juta. Karena memang saya bukan orang kaya. Kalau harta, alhamdulillah ada. Cuma kan dalam bentuk harta kan, saya nggak mau na'udzubillah zalik jual ini, mau ikut ini untuk apa kan? Makanya waktu saya alhamdulillah terpilih memang heboh karena semua incumbent kalah. Semua incumbent kalah. Heboh keadaan. Itu Rafiq tembus, dia bilang 15 juta. Lantas masuk Irfan bagaimana ke lingkaran Ustaz? Subhanallah, datanglah kita ke Jakarta mau orientasi, mau pelantikan. Ustaz, saya Irfan. Di hotel Ritz-Carlton itu, Ustaz? Ritz-Carlton. Pokoknya kita ada berapa hotel? Ada yang Shangri-La, Ritz-Carlton. Ada lagi satu apa itu? Oh ini. Sempat kaget juga saya. Karena rambut pirang dan kunciran. Itu pertemuan pertama itu? Iya. Di Ritz-Carlton itu? Iya. Oke. Rambut pirang dan kunciran begini. Saya pikir mungkin gaya anak muda Jakarta lah. Itulah pertemuan pertama kali Ustaz dengan Irfan? Betul. Karena saya ingat Mahmud ini saya punya sahabat. Ya, dia juga pernah ikut FPI, dibilang ini Irfan. Saya anggap udah baik ini anak kan. Walaupun kanan kiri tato. Kanan kiri kan tato. Biasanya ada videonya sama saya di mandi-mandi di kolam kan. Akhirnya sudah kita sangka baik kan. Sangka baik. Dia ngikut-ikut saya. Jadi ajudan begitulah. Ajudan. Karena saya risih jadi ajudan. Karena saya tidak pernah pakai ajudan. Risih sebenarnya saya. Cuma kan gak mungkin. Nggak usah ikut-ikut saya. Karena Ivan, Rafiq tidak perlu tidak enak saya seperti mengusir dia kan. Konkretnya ajudan itu apa yang dilakukan oleh Irfan? Membawakan tas, membukakan pintu, membawakan baju? Begitulah. Kalau di dalam kan mungkin sudah kita punya pribadi kan buka baju. Ngawal-ngawal lah, kadang foto, ngawal-ngawal. Selain Irfan, siapa yang sedekat itu dengan Ustadz? Ya karena saya pikir dia anak sultan. Ya itu yang pertama. Yang lain-lain bukan anak sultan? Bukan. Yang satu lagi Bang Ciloy. Bang Ciloy itu bukan. Yang 5 orang yang ada di lingkaran Ustadz itu sudah Ustadz kenal lama semua? Iya, di Palu semua mereka. Sudah kenal. Sementara Ivan baru kali ini bertemu. Iya. Lanjut Ustadz. Rekom dari Pak Mahmud ya? Iya. Udah ikut orientasi segala macam. Nah, akhirnya sudah. Ketika saya mau tukar saya punya dolar, itu Bang Ciloy pergi, Ivan pergi, satu driver. Driver turun, kita bertiga pergi tukar dolar. Kan tukar dolar harus ada pakai KTP. Masa tidak bawa KTP? Ivan, ada KTP mau? Iya, pergi tukar dolar. Tukarlah dolar. Tukar dolar, sudah jadi rupiah, taruh di tas, kita singgah di bank BSI. Saya pikir bawa uang begitu kan riskan juga kan? Ya udah. Makanya saya kaget, dia bilang itu pemberian suapan untuk pemilihan. Dia narasikan sendiri ini barang. Wallahi demi Allah, kalau ada orang dia lihat bawa uang di mana? Di kamar. Di kamar. Kalau ini masih berkaitan dengan WA nih, ada satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi Ustaz. Ini percakapan Ustadz Rafiq dengan Pak Fadel yang kemudian di forward ke Irfan. Dari Pak Fadel, Ana kecewa dengan cara dorang habisi Ami Fadel. Kemudian bahasanya siapa itu? Bahasanya Pak Fadel. Salah. Coba Mas. Ana kecewa dengan cara dorang habisi Ami Fadel. Itu WA-nya saya punya teman. Bukan Pak Fadel berarti? Bukan. Harusnya kalau itu dari Pak Fadel, harus Pak Fadel begini. Ana kecewa dengan mereka habisi saya. Itu bahasanya saya punya teman. Iya. Gak mungkin Pak Fadel menyebut diri Ami ya? Ya, Ami kan itu paman. Oke. Iya. Konteksnya apa Ustadz? Gimana? Itu konteks komunikasi dengan teman itu apa? Teman saya, karena kita mau pilih Pak Fadel. Itulah saya bilang kita waktu bicara,
Pak Fadel, Kak Hasbi dari Ternate, Fik, kita besarkan akhirat. Yang besarin kan NU, Muhammadiyah. Ya kasihanlah akhirat. Apa programnya Ami Fadel? Rumah itulah kita rumah singgah di Jakarta. Bagus. Kita 3 ini orang akhirat, 1 Ternate, 1 Gorontalo, 1 Palu. Ceritanya mau buat kekuatan inilah. Konsolidasi. Dialah yang WA saya. Saya kecewa. Ami Fadel mereka habis. Itu bahasanya Kak Hasbi. Bukan Pak Fadel. Oke, saya lanjutkan nih. Kemudian Ustadz bilang nih, Dasko bermain, Maman, semua. Itu betul? Tidak ada. Ustadz tidak menuliskan ini? Tidak. Dasko bermain, Maman, semua. Tidak. Kemudian, tapi ini ada kata yang agak seolah menguatkan bahwa yang bicara Pak Fadel misalnya anak lawan. Itu Kak Hasbi. Kak Hasbi ya? Anak lawan ini. Termasuk tidak urusan. Ini soal memang, istiqomah gitu ya? Iya. Memang Kak Hasbi memang sama Pak Fadel. Anak lawan mereka. Kan begitu. Ini komunikasi berarti antara Ustadz dengan siapa? Kak Hasbi. Tapi bisa difoto, bisa di-capture oleh... Ini menurut pengakuan Pak Kang Irfan, ini di forward oleh Ustadz ke Mas Irfan. Ini kan lagi-lagi penegasan kesan yang saya tangkap, Ustadz. Bahwa Ustadz ini sebenarnya dengan Irfan ini sudah sangat dekat. Iya, dekat karena sampai handphone komunikasi pribadi yang tidak ada urusannya dengan ajudan sekalipun, Ustadz kirim ke dia. Artinya kita ini, saya anggap dia saya punya adik. Kan gitu. Saya punya adik. Betul-betul saya percaya ini anak. Karena saya sayang dia dibilang 7 tahun kata di dunia DJ. Tampang juga tato. Cuma ya Allah, bagusin orang hijrah. Bertobat masih muda. Karena Fik bimbing saya apa semua. Kan sempat diancam-ancam saya. Dia pernah maki saya. Pernah maki. Cuma saya Allah. Cuma waktu polisi BAP saya. Sabar dulu Ustadz. Masih ada itu? Saya sudah hapus. Kecewa. Bagaimana? Seperti bukan orang sekolah. Dia kan sarjana komputer. S1. Alhasil, ringkas kata, ringkas cerita. Apa yang disebut Irfan bahwa Ustadz menerima uang ribuan dolar Amerika Serikat guna memenangkan satu calon pimpinan DPD dan pimpinan MPR itu adalah bohong, fitnah, dan dusta. Ustadz tidak bohong nih, Ustadz? Ya. Ustadz tidak bohong ini? Tidak bohong. Ustadz tidak sedang memfitnah Irfan ini? Makanya saya bilang Bang Reza, Bang Darmawan. Saya suka itu anak di sini. Panggil ke Ustadz, sumpah kita berdua. Siapa yang duluan mati? Yang ngarang cerita, dia atau saya? Saya sudah tidak pakai pengadilan, pengadilan Allah langsung. Kan begitu. Rusak kita punya nama, disute. Dia bisa perbaiki itu. Makanya dalam Al-Quran dibilang apa? Memfitnah, asyaddu minal qatl. Lebih parah daripada pembunuhan. Seandainya Irfan mengoreksi atau mencabut perkataannya tentang Ustadz, maka laporan di Polda Metro Jaya saya cabut. Dia buat video saya minta maaf, saya fitnah karena saya cabut. Kalau tidak Bang Reza, saya kejar deh ini. Saya kejar. Itu bagian dari, katakan saya begini, Ustadz kan tadi mengatakan bahwa nama Ustadz tercoreng, jatuh di sana, di Sultan. Tidak hanya di Jakarta, di kampung halaman. Apa yang kira-kira akan Ustadz lakukan? Atau apakah bisa nama ini Ustadz pulihkan kembali? Paling tidak diundang di podcast ini. Podcast ini kita hambur. Tuh, saya sudah diundang kemarin. Klarifikasi. Kan saya kecewa ini 3 kali tayang. Harusnya 1 kali tayang. Undang Rafiq. Irfan lagi. Rafiq lagi. Kan asyik berbalas pantun. Sepengetahuan saya, pemimpin redaksi Forum Keadilan juga punya penjelasan. Ini semata-mata karena komunikasi WhatsApp-nya tidak begitu lancar. Sampai ke Ustadz. Bang Reza. Anak ini kan DPD. Datang ke DPD. Mana itu Rafiq Alambri, DPD Sulteng. Fadol masuk ini. Ustadz masuk kantor tiap hari? Kalau ada kegiatan. Kalau tidak. Nah, mungkin teman-teman sudah datang. Mungkin tidak menemukan pada kan sana ditelepon. Buktinya nanti anak bilang, ya zalim kalian. Tidak pernah undang saya. Langsung nyambung. Ini nomor HP-ku. Ini nomor WA-ku. Langsung nyambung. Itu maksud saya.
Makanya saya Apa respon lebih- anggota DPD yang lain, Ustaz? Terkait isu bahwa Ustadz dan Dan 95 orang anggota DPD terima suap. ya mereka ada yang lucu, ada yang ketawa, ada yang nggak pusing. Ada yang marah ke Ustadz. Kenapa Tidak. kau tidak bayar gaji karyawanmu? Nggak ada yang berani bayar marah Ustadz. Ya paling mungkin tidak. menegur lah gitu. Paling tidak Ustadz, mungkin Ustadz nggak bayar. Apa? Saya yang lebih tahu dia. Saya sudah bayar, kembalikan uang. Oh begitu Ustadz, ya, saya yang lebih tahu. Kalau saya balik, Ustadz, kalau misalnya masalah bayar-membayar ke Ivan ini bersih, artinya tidak ada masalah, akankah ini jadi kasus? Ya, kalau saya mungkin masukin dia di SK asli, bukan cuma sekedar ikut-ikut, nah, mungkin dia tidak berteriak. Tapi kira sudah terbatas 5 orang itu ya? Mungkin itu yang Ustadz maksudnya. Bagaimana? Mungkin, tapi kan udah terbatas hanya 5 orang. Ya, Itu ini ya, itu hambatannya. Betul. Oke. Kemudian, saya kan pelajari dia dulu, Bang. Siapa? Si Ivan. Nah, jadi kapan? Tadi Ustadz sendiri mengakui belum kenal orang ini. Iya, dan maksud saya kalau saya dikasih SK dia, itu kan tidak semudah itu SK diganti. Ganti masuk keluar. Kan begitu. Iya. Makanya Mahmud bilang, Ustadz saya sudah bilang sama Ivan, kau ikut dulu ke Rafiq, ikut dulu Ustadz, pelajari, sabarlah dulu. Begitu Mahmud punya usul sama dia, Mahmud, kau nasihatin dia itu. Ivan, kau ikut dulu pelan-pelan. Sampai saya bilang, nanti kau insya Allah kita mau cari jalan. Di mana ada beasiswa S2, Dek. Pernah Ustadz katakan Saya itu? pernah bilang. S2 di mana? Barangkali kita cari di DPD. Kalau tiada kita ke DPR RI. Kita pergi sama mungkin Ibu Nilam Sari, istrinya Ahmad Ali. Atau Pak Muhyiddin, DPR RI. Atau Pak Longki Janggola, mantan gubernur. Karena dia bilang bapaknya ini dikenal oleh tokoh-tokoh. Iya, saya hormat dengan itu. Jadi saya lihat dia ini dipandang baik karena bapaknya. Kan ada bilang itu, nah sebenarnya tidak terlalu kenal, cuma bapaknya baik. Masya Allah kan terbawa-bawa orang tua punya kebaikan. Ngomong-ngomong nih Ustaz, laporan sudah masuk ke KPK. Iya. Hitung-hitungan saya tinggal menunggu waktu sampai Ustadz akan dipanggil untuk pemeriksaan oleh KPK. Atau sudah datang surat KPK? Belum ada. Dari pertama dia lapor sampai sekarang belum ada. Siapa yang jadi penasihat hukum Ustadz? Jadi advokat? Ada sih saya punya adik itu. Tapi alhamdulillah, saya pernah dilaporkan dulu pidana pemilu. Berarti Ustadz itu sudah berulang kali kena masalah hukum Ustadz. Oh, baru 1 kali. Ya ini di Polda Sulteng. Ini nggak jalan. Di Polda Sulteng nggak jalan? Iya, nggak jalan bareng. Nggak jalan bareng. Mereka bingung mau apa. Saya tidak menghina. Masa mengkritisi mau dilapor? Kembali ke yang tadi pernah dilaporkan juga ke polisi. Kenapa saya dilapor dulu? 5 tahun lalu. Saya ceramah di masjid. Ketua Dewan di kabupaten kita ini non-muslim. Menurut aturan tidak ada masalah. Menurut etika, kalau 15% non-muslim, non-muslim yang besar, itu paling bagus ketua dewannya muslim. Representatif. Ya, kan begitu. Dan Al-Quran rupanya ada pembahasan itu. Oh, subhanallah, sudah. Nah, habis ceramah, saya juga caleg saat itu. Caleg. Ada bilang, Ustaz, bisa minta kartu? Jangan dalam masjid, kan rumah ibadah. Oke. Begitu keluar masjid, ada yang minta. Saya pikir keluar masjid, sudah injak tanah, bebas. Saya kasih 4 lembar kartu calegku 5 tahun lalu. Benar yang 5 tahun lalu? DPRD? Iya, DPD Provinsi. Saya kan sudah 3 kali ikut caleg. Lanjut, Ustaz. Udah. Rupanya ada yang lapor. Loh, Ustaz Rafiq tuh bagi-bagi kartu kecil tuh. Di rumah ibadah? Di rumah ibadah. Di tanah itu. Kampanye di rumah ibadah? Gitu katanya. Dipanggil saya di Gakumdu. Ustaz, ini ada laporan. Betul Ustaz bagi di dalam masjid? Bukan. Di tanah. Iya. Gitu. Bukan rumah ibadah kan? Begitu deh saya punya persepsi. Tapi sertifikat tanahnya masih sertifikat tanah masjid, Ustaz. Jadi yang jadi hukum bukan sertifikat, pagar. Kalau terpagar, itu bukan pagar laut tapi. Bukan. Lanjut, Ustaz. Akhirnya saksi ahli dari KPU atau apa? Dari Palu, kota Palu. Saya kan pergi motor. Oh, Pak Ustadz, minta maaf ini kalau terpagar masuk rumah ibadah. Kalau tidak masih bebas. Oh, disitulah saya dikena 1 bulan ancaman, terus 7 hari dikurung
kalau tidak membayar denda 500.000. Akhirnya bayar, Ustaz. Saya nggak mau pertama. Saya pikir jadi ada kan di barang ini. Udah. Datanglah oknum jaksa. Sama ibu saya, Assalamualaikum. Saya di Palu. Ibu, Pak Ustadz ada di Palu. Pak Ustadz itu ada denda 500.000. Jadi, kalau boleh dibayarlah. Biar setengah. Berarti 250.000. Iya. Nanti setengahnya kita yang bayar. Ibu saya bilang, Rafiq, ini ada yang datang. Dia bilang biar setengah. Ya udah kasihlah 250.000. Bayangkan. Berarti baik. Akhirnya bebas. Biar ada persoalan lagi Nggak maksud ada. saya. Makanya waktu saya jadi ikut DPD ini kan cuma yang kecil aja kan. Kan ini kalau salah 5 tahun ke atas yang nggak boleh. Undang-undang. Saya ingin menegaskan sekali lagi nih, Ustaz. Jadi tidak ada yang namanya suap itu. Artinya Ustaz Kalau tidak sama- menerima Iya. goodie bag, tidak menerima amplop coklat, tidak menerima $5.000 Iya. itu sama sekali tidak. Tidak ada. Kalau sama saya tidak ada pengaruhnya. Karena saya bilang sama Bang Sultan. Bang Sultan, waktu dia panggil saya pilih Anda karena istihara. Sholat saya. Rupanya dia seorang pengusaha. Kalau nggak salah batu bara. Sengaja saya bilang begitu. Supaya dia harus lihat saya memilih dia bukan karena uang. Saya tidak mau dicap karena uang. Apalagi saya cuma 15 juta. Bukan saya sombong. Kan begitu. Itu saya punya prinsip. Atau kemasannya ini bukan suap. Mungkin menghormati saudara, menghormati kakak, ucapan terima Kalau kasih. itu Bang, kurang lebih yang ditawarin ke saya apartemen 6 bulan dong. Kan kurang lebih itu Bang. Satu dalam bentuk sewa untuk apartemen saya selama 6 bulan. Kan gitu-gitu nih Bang. Nah sekarang Ustaz tinggal di mana? Di rumah dinas? Enggak, DPD nggak punya rumah dinas. Jadi Kita ngontrak. ngontrak, Iya. anggota dewan ngontrak. Loh, DPD nggak punya rumah dinas. Kontrak di mana, Ustaz? Johar Baru. Siapa tahu Itu beli daerah ini, daerah mahal ya. Pusat itu. Iya. Itu daerah mahal kan Johor Baru ya. Ngontrak. Kita ngontrak. Gitu. DPR RI saja lalu ada rumah dinas sudah nggak mau sekarang. Jadi apa lah Ustaz ya? Saya sudah mencoba meraba-raba. Kenapa ya banyak yang terkesan memusuhi Ustaz? Kenapa ya? Ya pertama ini anak tidak terima. Saya tidak pakai lagi. Urusan pribadi pertama ini. Kemudian ada yang tusuk-tusuk dia. Panas-panasi dia. Panas-panasin. Oh, lapor. Ini 95 ini pilih ini. Pasti begitu ini barang. Cuma kan yang kasihan seperti saya sependapat dengan Ahmad Ali. Kamu itu dimanfaatin orang. Kan Ahmad Ali ngomong begitu. Itu barang. Maksud saya begitu. Selain udahlah. tadi ngomong hajar saja. Udah itu aja urusan dia dah. Oke. Tujuannya apa Ustaz? Seandainya benar ada pihak yang menusuk-nusuk atau memanas-manasi Ivan. Hasutlah bang. Agar Ya nama rusak lah. lalu Ya kalau nama rusak kan reputasi rusak. Artinya saya punya malu. apalah arti Terobati. nama hari ini Ustaz? Di Oh. Indonesia ini? Hah? Atau faktanya Ustaz sudah masuk anggota dewan? Iya. Berarti kan dapat kepercayaan. Alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti kita. Kan begitu. Jadi targetnya hanya merusak, tanda petik hanya merusak nama Ustaz. Merusak nama. Ada 2 loh kasus hukum sekarang pasti kan Ustaz. Di Iya. Jakarta lewat KPK, Belum bisa juga di daerah dibilang- lewat Polda belum Sultan. bisa juga dibilang kasus. Iya, iya. Belum bisa. Pak ini juga. ada laporan ya? Iya, Ini laporan. Belum laporan. bisa Bang Reza bilang kasus. Iya, iya. Laporan. Alhamdulillah itu sebelum pelantikan mandat. Sesudah pelantikan, mau apa? Alhamdulillah saya tidak ada apa-apa. Kan begitu barang. Nah saya alhamdulillah. Ustaz optimistis bahwa ini tidak akan dua kasus tadi tidak Iya, akan besar yang sudah. kemudian membuat mohon maaf Iya. membuat Ustadz masuk dan harus digantikan orang misalnya. Iya. Insya Allah tidak ada pengaruhnya. Oke. Tidak Maksudnya ada. Ustaz? Nggak ada pengaruhnya. Ini laporan di Palu. Ini dia lapor saya di KPK. Ini fitnah. 1000% fitnah. Ustadz mengatakan fitnah. Ya, Ivan sudah 2 kali datang ke KPK dan membawa bukti tambahan. silahkan. 1000 dia bawa bukti, bawa. 1000 bukti dia bawa. 1000 pengacara bawa sama KPK. Dan saya minta bukan cuma dia lapor saya di KPK. Lapor. Kan Bang Reza pernah bilang, kenapa Ivan Kejaksaan. tidak lapor di kejaksaan? Kenapa tidak di polisi? Lapor semua tiga-tiga.
Nantang nih ceritanya. Saya nantang, lapor. Mau kasih lihat siapa yang benar, saya atau dia. Abang tahu saya ini ceramah-ceramah, nanti orang bilang, Ustaz terima suap. Rusak dakwah bang. Iya. Terbayang Mas. Jadi siapa di belakang seorang Rafiq Al-Awi ini, ada siapa? Di belakang saya. Orang kuat siapa ini? Allah saja pakai. Tidak ada pakai orang saya ini. Allah. Tidak ada pakai orang-orang. Makanya, subhanallah. Subhanallah. Masih disambung boleh? Ya. Atau Lanjut. Silakan. datang lagi utusan. Ini pemilihan ketua DPD. 1 ketua, 3 wakil. 1, 2, 3. Ada salah satu calon wakil. Di kubunya A. Datang ke Palu cari saya. Bung mereka. Si ini datang cari Ustaz Rafiq di Palu. Maka, Ustaz, saya ini mau maju. Paketku ini. Paket-paket mereka. 1, 3 kan. Saya bilang, maaf Kak. Saya istihara ini yang muncul. Ini belum pas. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Pulang dia. Kemudian berubah dia punya arah haluan. Pindah dia. Nah, kalau saya lagi gila-gila dunia, saya bilang, Bapak paket siapa? Si ini ya. Apa Bapak bisa kasih saya? Kan boleh kalau saya main gila-gila. Ustaz, $5.000 itu tolong dipastikan dari siapa? Keluarga saya. Keluarga? Ya. Kalau yang $3.000 dari siapa? Ada $3.000 nah, untuk pilihan Pokoknya saya pimpinan DPR RI. Enggak, gitu. Kalau versi Irfan 5.000 sama 8.000. Oh, Ya, 5.000 dan 8.000. pokoknya intinya saya tukar saat itu. Saya sudah lupa. Cuma kan dia foto. Iya. Berapa yang dia foto sudah betul itu. Yang 8.000 itu dari siapa? Semua satu sumber ini keluarga. Alhamdulillah. Dia Berulang kali keluarga kasih uang. Dia senang saya Doakan. dan aneh juga. Dia bilang, Rafiq ini termasuk manusia langka. Dia bilang, saya baru ini dapat orang tembus 15 juta. Ya. Ini Ustadz, Iya. makasih sekali Saya waktunya. mau kasih penutup. Oh, nih, silakan. boleh? Silakan. Biasanya saya yang ngasih ya. Bukan penutup sebenarnya. Curhat. Baik. Saya itu tidak tahu siapa yang benar. Betul. Irfan atau Ustadz. Betul. Ya, saya tidak tahu. Betul. Tapi sebagai manusia, terlintaslah perasaan begini, terlintaslah perasaan begitu, segala macam. Alhasil, kalaulah saya ada busuk-busuk hati, entah itu ke Irfan maupun ke Ustadz, dimaafkan Ustadz ya? Iya, saya maafkan. Makanya, Idem Dito. Idem Dito. Sama. apa gitu? Maka saya kemarin ini mau ketemu Bang Reza, Bang Darmawan. Saya mau usul. Kalau satu orang itu sudah diundang, supaya balance, undang yang dia tuduhkan. Jadi dua sisi. Iya. Ini kan dia 3 kali naik. Saya belum naik, baru 1. Saya minta ke situ. Dan karena abang-abang ini orang sekolah, pikiran wawasan luas, ilmu hukum luas. Kan ada konfrontir. Dikonfrontir ya, dikonfrontasi. Iya, kasih ketemu Rafiq dengan ini. Itu. Kemudian kalau Al-Quran kan bilang, Iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Oke lah, kita tidak anggap si Ivan fasik. Paling tidak cross check. Mana tuh Rafiq? Naik kedua sampai saya punya teman jaksa bilang begini. Rafiq, ente tahu sekarang ini, kalau yang baik-baik kurang diangkat. Tapi yang buruk-buruk cepat. Kenapa? Banyak orang minati. Baru saya sadar sedikit. Begitu kah begitu? Begitu ente tahu sekarang Ustaz. La ilaha illallah. Tampaknya doa Ustaz ini makbul ya. Boleh juga lah saya doakan kebaikan Ustaz. Tapi saya nggak bisa kasih $, Ustaz. Nggak apa-apa. Saya nanti bagi sama sampean amalan-amalan. Luar. Pak Abu Bakar Al-Habsyi, Komisi 3. Waktu dia bilang, Pak Habib, ini Ustaz Rafiq ini 15 juta DPD. Sini dulu. Apa kamu baca? Nggak ada. Saya mau cari tahu. Dia kan kalau nggak salah periode ketiga, Bakar Al-Habsyi. Padahal Habib juga. Iya. Kaget dia. KS ya. Oke, Habib, terima kasih. Sayang sekali kita dibatasi waktu. Kalau tidak ya barangkali apa yang dibaca tadi bisa di-sharing langsung ke pemirsa. Pemirsa, terima kasih untuk waktu yang sudah pemirsa berikan.
mendengarkan obrolan kami. Silahkan endapkan apa yang sudah terjadi dan insya Allah kebenaran pasti akan muncul pada waktunya. Kalau saya begini. Assalamualaikum. Silakan. Nah, komen. Ya, silakan. Siapa yang percaya Ivan? Siapa yang percaya Ustadz? Silakan komen. Ya, kalau percaya Di bawah. Ustadz, kenapa percaya pada beliau? Ya, betul. Kalau percaya pada Ivan, kenapa percaya pada Ivan? Betul. Fair? Fair. Fair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallah.